Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan jikalau di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam devosi pagi hari ini Bapak akan berbicara mengenai Nabi Yunus dan pembacaannya kita akan ambil daripada kitab Yunus pasalnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Bapak tidak akan membaca secara keseluruhan dari kitab Yunus 1, 2, dan 3 ini, tetapi nanti Bapak akan menceritakan secara singkat apa yang menjadi bahan utama dalam kitab Yunus 1, 2, dan 3 tersebut. Tapi anak-anak, setelah selesai devosi nanti, silakan kembali anak-anak membuka Alkitabnya, kemudian membaca kembali kitab Yunus pasalnya yang ke-1, kedua, dan ketiga. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang pemurah, Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami akan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mendengar akan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan beranugerah bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, berikut gambaran besar daripada cerita dari kitab Yunus 1, 2, dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke kota tersebut agar orang-orang di kota Niniwe bertobat dari kejahatannya, dari dosa-dosanya. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus malah melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang pada sebuah kapal dan menuju kota Tarsis tersebut. Tetapi di dalam perjalanan Yunus menuju ke kota Tarsis, Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Nah, para penumpang mengetahui siapa penyebab dari badai besar tersebut. Lalu mereka membuang Yunus ke dalam laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan yang begitu besar untuk menelan Yunus. Nah, Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkan dia. Kemudian Tuhan mendengarkan doa Yunus. Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus ke darat. Kemudian untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus kembali Yunus ke Niniwe untuk mempertobatkan orang Niniwe. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota tersebut. Selama 3 hari lamanya Yunus melakukan perjalanan dan akhirnya sampai kepada kota Niniwe. Di sana Yunus berseru kepada orang Niniwe untuk melakukan pertobatan. Jika orang Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Orang-orang Niniwe mendengarkan bahwa apa yang disampaikan Yunus adalah berita yang benar, sehingga orang-orang Niniwe akhirnya melakukan pertobatan. Mereka berseru kepada Tuhan, menyadari akan dosa-dosa yang mereka lakukan selama ini, dan mereka bersujud
untuk berdoa kepada Tuhan agar mereka diampuni. Mereka juga berpuasa, bahkan jikalau kita membaca semuanya, perintah raja kepada orang Nineve agar semua orang Nineve melakukan puasa dan bahkan sampai kepada binatang-binatang. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa orang Nineve dan orang Nineve pun bertobat atas dosa-dosanya dan Tuhan tidak jadi menghukum orang Nineve. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari daripada Yunus pasalnya yang pertama, kedua, dan ketiga ini? Yang pertama, bahwa tidak ada yang bisa lari atau sembunyi ketika Tuhan memanggil. Apa yang dilakukan Yunus, usaha yang dilakukan Yunus waktu Tuhan panggil dia untuk pergi mempertobatkan bangsa Nineve, ternyata tidak bisa dia hindari. Dia berusaha untuk lari, bagaimanapun caranya dia gunakan untuk bisa tidak pergi menjalankan perintah Tuhan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang dilakukan Yunus tidak terjadi, bahkan gagal. Dia tidak bisa lari daripada Tuhan. Yunus beranggapan bahwa ketika dia bisa lari daripada Tuhan, dia tidak melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi ia lupa bahwa ternyata Tuhan adalah Tuhan yang memiliki dunia ini, tahu kemana Yunus pergi. Kemudian selanjutnya yang kita bisa pelajari adalah kita harus mematuhi Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk mempertobatkan orang-orang yang terhilang, maka kita harus mematuhi perintahnya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya adalah yang kita bisa pelajari adalah kita tidak boleh menebak-nebak Tuhan atau berpikir bahwa ide kita itu lebih baik daripada ide Tuhan. Kita jangan beranggapan kita ini lebih hebat daripada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tentunya pasti Tuhan itu lebih berkuasa daripada kita. Jadi jangan kita seakan-akan bahwa kita ini, saya ini lebih hebat daripada Tuhan sehingga kita memperlakukan Tuhan seenaknya. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan, ya. Kemudian selanjutnya yang kita bisa pelajari adalah ketika Tuhan mengampuni orang, maka kita juga harus mengampuni orang tersebut. Tuhan adalah Maha Kasih, juga mengampuni semua orang yang datang kepadanya meminta ampun kepadanya. Maka kita juga harus belajar untuk bisa mengampuni orang ketika ada orang yang datang kepada kita meminta untuk diampuni. Kita harus belajar untuk mengampuni orang, supaya kita juga mencontoh teladan yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus. Nah, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Bapak boleh sampaikan, anak-anak juga boleh mendengarkan dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti habis ini silakan membuka Alkitabnya, kemudian membaca Yunus pasal 1, pasal 2, dan pasalnya yang ketiga. Mari kita berdoa mengakhiri devosi kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk devosi yang kami boleh lakukan pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan akan firman Tuhan, sebagaimana
Kami boleh belajar daripada Nabi Yunus. Kiranya apa yang kami boleh pelajari, Tuhan yang menolong kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan bijaksana, kepintaran, kesehatan, kesabaran, sehingga kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi guru-guru kami yang akan mengajar kami, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat sehingga boleh mengajar kami dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami, kiranya Tuhan yang akan terus juga menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan boleh membimbing kami di rumah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah devosi kita, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.